Kalian kan sudah mengetahui struktur sama pembahasan seperti apa. Nah, sekarang kalian itu akan mengembangkan menjadi sebuah teks, ya teks prosedur. Nah, tujuan dari KTI adalah tujuan pembelajarannya kalian itu dapat menentukan struktur teks prosedur dikarenakan kan kalian ini sekarang akan menyusun, berarti otomatis akan mengetahui struktur teks prosedurnya seperti apa. Terus mengidentifikasi. Nah, setelah itu menelaah kebahasaannya, terus menyimpulkan struktur teks prosedur, terus dapat menentukan pola pengembangnya, cara penulisannya seperti apa. Terus dapat menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan. Nah, berarti kalian itu di sini ya. Nah, pada yang sebelumnya kan kalian sudah mempelajari. Sebelum ke sana, kita melakukan kuisi dulu. Nah, kalian coba buka link kuisi yang pernah Ibu bagikan, yang Ibu bagikan ke saya ini. Teks prosedur itu bersangkutan atau berhubungan dengan kehidupan nyata kalian, ya. Misalnya, kalian tahu gula aren? Tahu. Di halaman kalian tadi di dekat rumah kalian ada yang membuat ini atau keluarga? Ada. Oke. Kita buka dulu. Kita saksikan. Oke, setelah kalian melihat video ini, nah berarti di sana ada bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan untuk membuat gula aren. Apakah kalian di rumah suka memasak? Oke, makanan favorit kalian apa? Seblak. Ada yang bisa membuat seblak? Saya, Bu. Oke, ceritakan. Baik, pembuatan seblak. Pertama-tama saya akan menyiapkan bahan bawang merah, bawang putih, cabai, micin, garam, kencur. Setelah itu dan ditumbuk, dihaluskan. Setelah halus, siapkan wajan, dimasukkan minyak ke dalam wajan. Tunggu minyaknya sampai panas. Setelah itu masukkan bumbu ke dalam wajan dan tumis sampai matang dan masukkan air sampai mendidih. Setelah itu masukkan jagung darah, keripik, sosis, dan sosin, dan setelah itu tunggu sampai matang. Setelah matang, siapkan dihidangkan. Baik, itu saja yang saya sampaikan, tips dari saya. Oke, ada lagi? Selain dari laki-lakinya mungkin yang mau mengutarakan bagaimana sih teks prosedur itu. Nah, teks prosedur itu bukan hanya masak ya. Kalau misalnya kalian suka membengkel tentang apa, misalnya laki-laki. Oke, saya akan membagi pengalaman saya tentang pemasangan sound system. Pertama-tama pemasangan box speaker, kedua pemasangan kabel dari box speaker ke power, dan ketiga pemasangan kabel jack dari power ke mixing lalu ke mixer, dan terakhir pemasangan kabel ground. Itu saja dari saya. Oke, nah Pak Tur itu membagikan tentang cara pemakaian atau pemasangan sound system. Kalau kalian buka LKPD yang Ibu bagikan ke kalian buka, kerjakan LKPD-nya, yaitu tentang menyusun teks prosedur. Cara pembuatan nasi goreng. 1. Siapkan nasi putih 1 piring, bawang putih 2
kalsium, cincang halus, kecap manis atau kecap asin sesuai selera, saus sambal sesuai selera, saus tiram sesuai selera, garam secukupnya, kaldu bubuk, rasa ayam atau rasa sapi sesuai selera, daun bawang 1 batang, cincang halus, telur ayam 1 butir, margarin atau minyak goreng 3. Tadi Randy sudah menyampaikan hasil tulisannya mengenai cara pembuatan nasi goreng. Nah, ada yang lain? Dari perempuannya, siapa yang mau menyampaikan boleh? Oke, Sarah, silakan Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan tips cara membuat cireng. Cireng merupakan makanan yang lagi viral di kalangan anak-anak remaja, apalagi sekarang itu cireng berbagai macam. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan cara pembuatannya. Yang pertama-tama, bahan-bahan. Ada garam, penyedap rasa, bawang daun, tepung tapioka, air, dan minyak. Untuk alatnya, sendok besar, wajan, wadah. Untuk cara pembuatannya, masukkan tepung tapiokanya ke wajan dan masukkan bahan-bahannya, lalu masukkan air dan nyalakan kompor dengan api kecil. Lalu aduk hingga tercampur dan seterusnya bahan yang sudah tercampur tersebut dipindahin ke wadah. Setelah itu untuk bentuknya sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau sudah dibentuk, siapkan wajan dan masukkan minyak, tunggu sampai panas dan goreng cireng tersebut. Lalu kalau sudah matang, kasih bumbu, mau sambal ataupun bumbu-bumbu terserah sesuai selera kalian aja, dan siap disajikan. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan tentang membuat cireng. Oke. Apa teman kalian yang menyampaikan ternyata kebanyakan mengenai masakan ya? Oke, berarti kalian itu sudah memahami cara membuat teks prosedur ya. Tadi peraturan cara pemasangan sound system katanya. Nah, itu juga termasuk ke dalam teks prosedur. Nah, jadi kalian itu sudah mampu membuat teks prosedur baik lisan maupun tulisan. Kalau misalnya kan kalian itu ada yang mampu mengutarakannya dengan lisan secara langsung, ada yang tidak mampu harus ditulis dulu misalnya. Nah, itu tidak apa-apa ya, di sana tidak apa-apa. Jadi kita itu sebagai manusia pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Oh, berarti kelebihan saya itu bisa berbicara secara langsung. Berarti misalnya yang tadi yang pertama menyampaikan teks prosedurnya secara lisan. Oh, berarti anak ini mampu secara lisan. Nah, ada juga dia itu mampu membuat teks prosedurnya, akan tetapi susah menyampaikannya secara lisan. Oh, berarti itu bisanya secara tulisan. Tidak apa-apa ya, baik lisan maupun tulisan juga tidak apa-apa. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nah, ini adalah puisi yang tadi kita lakukan. Di sini ada beberapa yang masuk, ada 24 orang yang masuk ya. Dikarenakan yang lainnya tidak masuk